Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhan Fadila dengan NIM C1C0222141. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian rekonsiliasi, yang kedua koreksi fiskal, yang ketiga jenis rekonsiliasi fiskal, yang keempat tahapan dalam rekonsiliasi fiskal, dan yang kelima contoh format rekonsiliasi fiskal. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh wajib pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan atau PPh terutang. 2. Koreksi fiskal. Koreksi fiskal sendiri adalah kegiatan dalam pembetulan, pencatatan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Koreksi fiskal biasanya muncul karena terdapat perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan serta biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Dalam sebuah rekonsiliasi fiskal, terdapat koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. 1. Koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal akan lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi negatif biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti yang pertama, adanya selisih komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak namun termasuk dalam peredaran usaha. Yang ketiga, penyusutan fiskal negatif lain. 2. Koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Umumnya, koreksi positif biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Yang kedua, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Yang ketiga, dana cadangan. Yang keempat, jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, dan lain-lain. 3. Jenis rekonsiliasi fiskal. 1. Rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul karena transaksi yang mengacu pada UU Perpajakan dan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. 2. Rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun terdapat perbedaan yang terletak pada waktu alokasi biaya. Yang keempat yaitu tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya melakukan rekonsiliasi fiskal adalah 1. Mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, koreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Yang keempat, melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. 5. Contoh format rekonsiliasi fiskal. Contoh formatnya terdapat laba menurut laporan keuangan komersial, koreksi positif ditambah, pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan, pengeluaran berkaitan penghasilan yang bukan objek pajak, pengeluaran berkaitan penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, beda penghitungan antara PSAK dan PPh, total koreksi positif. Kemudian koreksi negatif atau dikurangi
Penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, beda penghitungan antara PSAK dan PPh, total koreksi negatif, penghasilan kena pajak menurut fiskal, PPh terutang, dan laba setelah PPh. Baiklah, sekian terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.